Shalom Bapak dan Ibu, saudara yang terkasih, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Seperti biasa, semua kita mendengarkan firman Tuhan pada saat ini. Mari kita mengikuti Roh Kudus di dalam doa. Kita berdoa. Bapa Surgawi, Allah yang kami sembah di dalam Tuhan kami, Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk segala penyertaan-Mu sepanjang malam pada saat kami beristirahat. Dan pagi hari ini Tuhan, kami boleh bangun dalam keadaan yang baik. Dan sebelum kami boleh melakukan segala sesuatu pada hari ini, kami rindu untuk mendengarkan firman terlebih dahulu yang kembali menjadi penuntun di dalam kehidupan kami masing-masing. Karena Tuhan, bersabdalah kepada kami, berikanlah hikmat agar kami dapat mengertinya, sehingga dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami setiap hari. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Firman Tuhan yang akan saya bacakan, saya ambil dari Markus pasal yang ke-13, ayat yang pertama, kedua, dan yang ke-13. Demikian bunyi firman Tuhan tersebut. Ketika Yesus keluar dari bait Allah, seorang muridnya berkata kepadanya, "Guru, lihatlah betapa kokohnya batu-batu itu, dan betapa megahnya gedung-gedung itu." Lalu Yesus berkata kepadanya, "Kau lihat gedung-gedung yang hebat ini? Tidak satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan." Ayat yang ke-13, "Kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya, ia akan selamat." Bapak dan Ibu yang terkasih, firman Tuhan pada pagi hari ini, saya berikan tema kecil, itu bagaimana sikap kita dalam menghadapi akhir zaman. Bagaimana sikap kita dalam menghadapi akhir zaman. Kita membicarakan tema tentang akhir zaman dalam renungan pada hari ini atau minggu ini. Terkait dengan sudah semakin mendekatnya masa akhir tahun kalender gerejawi. Karena pada minggu terakhir di bulan November tahun 2021 ini, kita sudah masuk ke minggu Advent yang pertama. Dan itu artinya bahwa kita sudah akan mendengarkan atau merenungkan tema-tema tentang penantian akan kedatangan Tuhan Yesus untuk yang kedua kalinya. Itu sebabnya tema-tema tentang akhir zaman itu disampaikan kepada kita dalam beberapa minggu ke depan, agar kita mempersiapkan diri kita di dalam menyambut kedatangan Dia yang akan datang itu. Nah, ketika kita mendengarkan tentang tema akhir zaman, tentu umumnya ada dua sikap yang diambil oleh seseorang, ya, atau umumnya orang. Sikap yang pertama adalah sikap yang ketakutan atau penuh dengan kecemasan karena mendengarkan tentang akhir zaman. Memang kalau kita baca di beberapa bagian di dalam Alkitab, khususnya dalam Injil, akhir zaman itu akan diwarnai dengan hal-hal yang sungguh mengerikan. Ada penyesatan, ada peperangan, ada penganiayaan, dan seterusnya dan sebagainya. Tentu memang sangatlah wajar kalau ada sebagian orang yang akan menjadi takut atau cemas ketika mendengar tentang tema akhir zaman. Tetapi ada juga kelompok yang kedua, itu orang-orang yang ketika mendengarkan tentang tema akhir zaman, itu penuh dengan pengharapan. Ya, bukan takut, tetapi mereka sungguh menantikan dan menyambut, karena mereka bersiap untuk menyambut kedatangan Dia yang datang untuk mengabarkan keselamatan kepada kita, yaitu keselamatan melalui Tuhan kita, Yesus Kristus. Jadi akhir zaman bagi mereka bukan sesuatu yang menakutkan, tapi justru sesuatu yang dinanti-nantikan dengan penuh pengharapan. Lalu pertanyaan sekarang adalah, apa yang menjadi sikap dari Bapak Ibu, saudara-saudara pada saat ini? Apakah sikap yang pertama, yaitu langsung merasa takut dan cemas ketika mendengar tentang akhir zaman? Atau yang kedua, kita merasa bahwa akhir zaman itu adalah sesuatu yang kita nanti-nantikan dengan penuh pengharapan. Nah, apa yang dikatakan oleh firman Tuhan yang kita baca tadi dari Injil Markus pasal yang ke-13, yang pertama, kedua, dan yang ke-13 yang kita bacakan tadi. Tentu maksud saya adalah kita
mengartikannya dalam keseluruhan perikop ini, Bapak dan Ibu yang terkasih. Hal yang pertama adalah bahwa perkataan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya menanggapi kekaguman mereka terhadap bangunan bait Allah yang sangat indah itu adalah bahwa tidak ada satupun bangunan atau tempat yang dikagumi oleh manusia itu akan dapat bertahan secara kekal. Tidak ada yang kekal, Bapak Ibu, di dunia ini. Semuanya akan hancur, semuanya akan diruntuhkan. Ya, yang kekal hanyalah iman kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Karena itu Tuhan tidak ingin manusia bersandar kepada bangunan atau apapun yang dibangun atau dimiliki oleh manusia, termasuk harta bendanya, prestasinya, orang-orang yang dikaguminya, atau apapun juga. Semuanya itu akan sirna. Karena itu Tuhan ingin supaya kita semuanya bergantung hanya kepada Dia saja. Ya, termasuk bait Allah sekalipun, itu akan hancur katanya. Tetapi iman kepada Tuhan itu tentu akan kekal selama-lamanya. Nah, karena itu di tengah-tengah berbagai penganiayaan menjelang akhir zaman ini, Tuhan mengatakan bahwa yang dibutuhkan kepada kita atau yang dimintakan kepada kita sikap yang bukannya takut dan gentar. Ya, tetapi justru kita tampil sebagai orang-orang yang tidak takut dan tidak gentar. Seperti dalam kitab Daniel pasal yang ke-12 ayat yang ketiga mengatakan bahwa orang-orang yang bijaksana yang akan muncul pada akhir zaman itu akan bercahaya seperti cakrawala. Akan bercahaya seperti cakrawala. Daniel pasal yang ke-12 ayat yang ketiga. Itu artinya bahwa orang-orang Kristen adalah orang-orang yang harusnya tidak menunjukkan ketakutan atau kegentaran, tapi justru sebaliknya. Orang-orang Kristen akan tampil sebagai orang-orang yang bijaksana. Kita akan tetap bercahaya seperti cakrawala, menerangi mereka-mereka orang-orang yang hidup dalam kegelapan, orang-orang yang takut dan gentar. Justru di sana orang-orang Kristen akan tetap bercahaya, ya, seperti cakrawala. Ya, cakrawala ini kalau kita melihat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya adalah langit atau angkasa. Itu artinya kita terang, Bapak Ibu, menerangi mereka yang hidup dalam kegelapan. Nah, lalu apa sikap kita selanjutnya terhadap akhir zaman pada saat ini? Tentu saja selain takut, tidak perlu takut dan tidak perlu gentar, kita diminta untuk datang kepada Tuhan dengan hati yang tulus dan ikhlas. Ya, hati yang tulus dan ikhlas. Hati yang tulus itu maksudnya hati yang bersih, hati yang lurus, hati yang tidak menyimpan apapun yang katakanlah yang bengkok, Bapak Ibu, tetapi yang lurus, yang murni, ya. Dan tidak hanya itu, dengan keyakinan iman yang teguh, ya. Kenapa? Karena kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Artinya kita sudah dikuduskan atau disucikan. Ya, karena itu kita datang dengan iman yang hanya kita tujukan kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Dan itu disebutkan dalam Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-20 sampai dengan 25. Kita berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita sebab Ia menjadikannya setia. Dan kemudian kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Dan kemudian kita jangan menjauhkan diri dari pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Lalu kemudian kita diminta untuk saling mengasihi dan semakin giat melakukannya dalam hari Tuhan yang mendekat. Itulah hal-hal yang perlu kita lakukan di dalam menyambut kedatangan Dia, menyambut akhir zaman yang akan datang. Meskipun kita tidak tahu kapan waktu atau saat yang pasti tentang akhir zaman itu, tapi yang pasti Tuhan memintakan kita untuk melakukan hal-hal ini di dalam kehidupan kita. Marilah Bapak dan Ibu kasih, kalau kita yang sudah melakukannya, maka tetaplah melakukannya dengan setia. Bagi kita yang belum melakukannya, maka mulai saat ini ketika kita mendengarkan firman ini, marilah kita lakukan juga di dalam kehidupan kita setiap hari. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita kembali bersatu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang telah kami dengarkan pada saat ini. Kami bersyukur Engkau telah mengingatkan kami kembali bagaimana kami harus bersikap di dalam menghadapi akhir zaman. Berikan kekuatan, berikan kemampuan kepada kami
Kami juga menyerahkan diri kami Tuhan seutuhnya dan seluruh anggota keluarga kami pada hari ini. Ketika kami sebentar lagi Tuhan akan bekerja dan melakukan segala kegiatan kami pada hari ini. Dimanapun kami berada ya Tuhan, lindungi dan berkatilah kami. Jangan kami dari hal-hal yang tidak kami inginkan. Dan kami nanti boleh sungguh merasakan sukacita sepanjang hari ini. Sampai kami nanti pulang kembali ke rumah dalam keadaan bersukacita. Inilah Bapa doa dan syukur kami Tuhan kepadamu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu, Tuhan memberkati kita semua.